Masih ada satu lagi di dalam kotak Pandora. Ya, itu yang sering kita dengar ya, bahwa kita kadang mengharapkan satu lagi hadiah yang ada di dalam kotak Pandora. Kotak Pandora ini bisa yes or no, hadiahnya bisa good or not. Hari ini aku akan bahas tentang Pandora, si manusia pertama yang ada di dalam mitologi Yunani. Ia adalah ciptaannya Dewa Zeus. Kita langsung aja mulai kisahnya si Pandora. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan bahas tentang Pandora. Ia adalah manusia pertama dalam mitologi Yunani. Ia adalah seorang wanita cantik yang diciptakan oleh dewa-dewi atas permintaannya Dewa Zeus. Kenapa Dewa Zeus menciptakan si Pandora? Tentunya ada maksud khusus. Dewa Zeus ingin menghukum Prometheus, yaitu seorang Titans yang merupakan dewa pelindung manusia. Kenapa sih emangnya gara-garanya? Jadi kita mulai aja kenapa Pandora diciptakan. Kisah Pandora pertama kali dicatat dalam puisi Theogony karya Hesiod yang ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Titanomachy, perang besar antara para dewa dan para Titans. Sejarawan menyebut bahwa akar dari penciptaan wanita pertama ini bisa dianggap sebagai bentuk misoginis karena Pandora diciptakan bukan untuk memberikan berkah tapi untuk membawa penderitaan. Kita mulai dengan Prometheus. Prometheus itu adalah seorang dewa pelindung umat manusia dan ia sangat-sangat cerdas. Prometheus adalah seorang Titans. Ia adalah putra Titan Lapetos dan Themis. Prometheus ini punya saudara yang bernama Epimetheus. Pada suatu hari, Prometheus ini mencuri api dari para dewa-dewa. Api ini kemudian diberikan ke bumi untuk umat manusia. Tetapi namanya juga mencuri, makanya Dewa Zeus kemudian murka. Dewa Zeus tentu saja bermaksud untuk balas dendam nih ke si Prometheus. Makanya untuk merencanakan balas dendamnya Dewa Zeus, kemudian Dewa Zeus ini mikir-mikir dan kemudian meminta salah satu dewa yang pandai besi yang bernama Hephaestus, dewa si pandai besi, untuk menciptakan Pandora, manusia pertama. Hephaestus kemudian menciptakan manusia pertama ini dengan menggunakan air dan tanah. Lalu jadilah Pandora, manusia pertama wanita yang sangat cantik. Setelah Pandora diciptakan, maka balas dendamnya Dewa Zeus ini segera dilaksanakan. Dewa Zeus segera mengenalkan Pandora kepada Epimetheus. Dan Epimetheus yang melihat Pandora begitu cantiknya ingin menjadikan Pandora sebagai istrinya. Dan akhirnya mereka menikah. Nah, sebagai hadiah pernikahannya, maka Dewa Zeus memberikan Pandora sebuah kotak. Sebenarnya bukan kotak juga sih, tapi sebuah guci. Dan ini ada syaratnya. Dewa Zeus bilang kepada Pandora, sebagai hadiah pernikahan aku berikan kotak ini, tapi kotak ini jangan boleh dibuka ya. Sebagai hadiah, tapi nggak boleh dibuka. Gimana sih? Kotak sudah dijadikan hadiah, lalu boleh dibawa pulang. Tentu aja si Pandora ini berasa penasaran. Maka pesan dari Dewa Zeus di mana kotak ini jangan boleh dibuka, jangan sampai dibuka, akhirnya tetaplah dibuka oleh si Pandora karena penasaran. Dan ketika kotak ini dibuka, keluarlah segala macam penderitaan yang akan dialami umat manusia. Ya, jadi di dalam kotak itu ternyata isinya adalah penyakit, kemiskinan, kesedihan, kesusahan, dan kematian. Lalu ketika semua itu keluar dari kotak yang dipegang oleh Pandora, cepat-cepat si Pandora menutup kembali kotak itu. Masih tersisa satu di dalam kotak itu, yaitu adalah harapan. Pandora adalah simbol dari banyak hal dalam mitologi dan budaya. Pesan moral dari cerita ini kadang sebenarnya rasa ingin tahu kita, rasa penasaran kita membawa kita kepada sesuatu hal yang berbahaya. Tapi sebenarnya walaupun begitu, masih ada satu harapan yang selalu ada.
Kalau kita masih punya hari esok, kalau kita masih punya udara, masih punya sinar matahari, itu namanya masih ada harapan. Sebagai ciptaan para dewa, Pandora tidak memiliki orang tua dalam pengertian yang tradisional. Setelah si Pandora ini menikah dengan Epimetheus dan memiliki satu anak bernama Pyrrha yang kemudian menjadi ibu dari ras manusia setelah banjir besar yang dikirim oleh dewa Zeus. Kisah Pandora bukan hanya sekedar mitos kuno saja, tapi juga sebagai refleksi bagi umat manusia, terutama satu ya, selalu ada harapan. Oke teman-teman, demikian video aku hari ini. Semoga kamu suka dan enjoy dengan ceritanya. Sampai ketemu di video aku yang lain dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. See you in my next video. Bye!